Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Salsabila Auliana Putri, NPM 251027, kelas 4 IHMA di mata kuliah pengantar filsafat dan teori hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai aliran-aliran filsafat hukum dan juga menganalisa beberapa pendapat masyarakat jika dihubungkan dengan perspektif aliran dari masing-masing hukum tersebut. Halo Kak, selamat pagi. Perkenalkan saya Arya Salsabila, mahasiswa hukum UIB. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai hukum. Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Jadi namaku Arina dari program manajemen. Jadi yang pertama pertanyaan itu, menurut Kakak apa itu hukum? Hukum itu aturan-aturan yang ada di masyarakat untuk mengikat masyarakat ya, biar mereka tuh nggak ngelakuin pelanggaran. Menurut Kakak, hukum itu perlu nggak di masyarakat? Perlu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada hukum, masyarakat ini nggak bakal teratur. Jadi misalnya seenak, suka-suka aja dengan mereka berbuat sesuatu yang melanggar gitu, kalau misalnya nggak ada hukum. Nah, terus yang terakhir itu, hukum seberapa penting sih hukum itu bagi masyarakat? Pentingnya itu karena kalau misalnya ada hukum, jadi kita tuh lebih tertib dan menciptakan suatu keadilan di dalam masyarakat. Oke. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Arya Salsabila, mahasiswa ilmu hukum UIB. Jadi di sini saya meminta waktu Kakak sebentar buat bertanya sedikit mengenai hukum. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak. Nama saya Rizka, saya jurusan akuntansi di UIB. Oke, ke pertanyaan pertama ya Kak. Jadi yang pertama itu, apa pendapat Kakak mengenai hukum dan artinya menurut Kakak? Kalau saya sih singkat aja ya, hukum tuh kayak norma yang berlaku di masyarakat, dan apabila dilanggar setiap masyarakat akan mendapatkan sanksi. Oke, baik. Yang kedua, menurut Kakak hukum itu perlu nggak sih di dalam masyarakat? Sangat perlu ya, karena kan kalau nggak ada hukum pasti masyarakat tuh semena-mena, kayak melanggar peraturan. Oke. Terakhir, menurut Kakak seberapa penting sih keberadaan hukum ini di dalam masyarakat? Penting kali ya, karena kalau misalnya nggak ada hukum di masyarakat, kayak masyarakat bakal bersemena-mena, dan kalau kita nggak ada hukum tuh susah gitu. Oke, baik. Oke, itu aja baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Halo Kak, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan saya Arya Salsabila, mahasiswa ilmu hukum UIB. Jadi di sini saya mau minta waktunya Kakak untuk bertanya sedikit mengenai hukum. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak. Nama saya Valentina, saya mahasiswa prodi manajemen UIB. Oke, boleh. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Kak. Jadi menurut Kakak hukum itu apa sih dan apa artinya menurut Kakak? Menurut saya hukum itu adalah sebuah landasan atau dasaran yang ada di masyarakat. Jadi dengan adanya hukum, kita di masyarakat itu bisa hidup dengan tenang dan tertib. Oke, baik. Pertanyaan kedua ya Kak. Jadi menurut Kakak hukum itu perlu nggak sih di dalam masyarakat? Perlu, karena adanya hukum itu, jadi kita tahu batasan-batasannya. Oke, yang terakhir, seberapa penting sih Kak keberadaan hukum itu di dalam masyarakat? Hukum itu sangat penting, karena dengan adanya hukum, jadi kita itu di masyarakat tidak semena-mena. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Kak. Ya. Halo Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Salsabila, mahasiswa ilmu hukum UIB. Jadi di sini saya mau meminta waktu Kak sedikit untuk bertanya mengenai hukum. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak. Nama aku Via dari prodi SI. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Jadi yang pertama itu, apa yang Kak ketahui tentang hukum dan apa artinya? Kalau menurut aku sendiri, hukum itu merupakan sebuah aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, baik. Yang kedua, menurut Kakak hukum itu diperlukan nggak sih di dalam masyarakat? Tentu diperlukan, karena dengan adanya hukum dapat menjaga ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Oke. Ke pertanyaan terakhir, menurut Kakak seberapa penting keberadaan hukum itu di dalam masyarakat? Tentu sangat penting, karena kalau tidak ada hukum maka masyarakat akan hidup semena-mena. Oke, baik, itu aja. Terima kasih ya Kak.
Harus diakui bahwa hukum adalah sesuatu yang sangat kompleks karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Setiap aliran menjabarkan pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Suatu pemikiran bisa jadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, namun pemikiran yang lama tersebut tetap menjadi buah karya yang berharga untuk dikaji ulang terus-menerus. Dan boleh jadi suatu saat nanti pemikiran tersebut akan kembali hadir dalam suatu bentuk yang baru. Mazhab-mazhab atau aliran-aliran hukum tersebut meliputi aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, sociological jurisprudence, dan realisme hukum. Yang pertama, aliran hukum alam. Aliran hukum alam berpendapat bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum yang berasal dari Tuhan inilah yang dikenal sebagai hukum alam. Hukum positif yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam, karena hukum yang berasal dari Tuhan dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Hukum alam bersifat universal dan abadi, sehingga hukum alam tersebut berlaku sepanjang masa serta berlaku bagi semua bangsa. Yang kedua, aliran positivisme hukum, yang juga disebut dengan aliran hukum positif. Aliran ini memandang perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, yaitu antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya, atau antara das sein dan das solem. Aliran hukum positif memandang bahwa semua persoalan di masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Bagi penganut aliran ini, tidak ada norma hukum selain hukum positif. Aliran utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan atau happiness. Adil tidaknya suatu hukum ditentukan dari apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu di dalam suatu masyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah the greatest happiness for the greatest number of people. Aliran sociological jurisprudence. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Aliran ini menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sociological jurisprudence timbul sebagai proses dialektika antara positivisme hukum yang memandang hukum sebagai perintah penguasa dan mazhab sejarah yang menyatakan bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Proses pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran hukum ini. Aliran realisme hukum. Aliran ini sering diidentikan dengan pragmatic legal realism yang berkembang di Amerika Serikat. Realisme hukum memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, dan emosi-emosi yang umum. Berdasarkan sesi wawancara yang telah dilaksanakan dari 5 pendapat masyarakat, saya simpulkan bahwa di kalangan masyarakat umum, hukum memiliki arti yang luas. Hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang berkembang di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, berdasarkan analisa pendapat masyarakat mengenai definisi hukum, ialah menggunakan aliran positivisme hukum dan juga aliran sociological jurisprudence. Dalam aliran positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Juga aliran ini menegaskan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran ini identik kaitannya dengan undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang diciptakan oleh penguasa, negara atau pemerintah dan dikodifikasikan agar terdapatnya kesatuan hukum dan kepastian hukum. Dalam aliran sociological jurisprudence, hukum harus dapat menghadapi dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Hukum harus memperhatikan dinamika yang terjadi di masyarakat. Dalam aliran ini, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata sesuai di sini diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
Demikian yang dapat saya sampaikan terkait aliran-aliran dalam filsafat hukum. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.